Seorang pria yang mengabaikan martabatnya demi keuntungan adalah orang yang paling berbahaya dari semuanya. Rasa malu yang dia derita sekarang, dia pasti berencana kembali 10 kali lipat nanti jika dia mendapatkan kendali atas Sheila lagi. Kinan tidak bisa tidak merasa kasihan pada Sheila. Dia merasa terdorong untuk membantu Sheila menjauh dari orang seperti ini atau dia akan berada di neraka setelah ingatan mereka dikembalikan. Untuk itu, Kinan akan menghancurkan Arkan saat dia masih menjadi Sheila. Kinan menghentikan Arkan selama sekitar 1 minggu sampai perusahaan Arkan tidak bisa bertahan lagi. Untuk menunjukkan ketulusannya, Arkan telah mengganggu Srila hari demi hari, mengabaikan tanggung jawab bisnisnya, tetapi Kinan tidak menunjukkan tanda-tanda melunakkan pendiriannya. Dengan lilin menyala di kedua ujungnya, Arkan sama cemasnya seperti semut di panci panas. Wajahnya menjadi kuyu dan lingkaran hitam muncul di bawah matanya. Nyonya Widyatmaja tidak tahan melihat putranya seperti itu lagi, jadi dia membawa Risa untuk menyapa Kinan secara pribadi. Dia berasumsi, dengan posisinya sebagai mama mertua, Sheila akan tunduk pada senioritas dan otoritasnya. Untuk menunjukkan dia berdiri di atas Kinan, dia menggunakan pengaruhnya saat dia keluar dari mobil. Nyonya Widyatmaja memerintahkan para penjaga seolah dia pemilik tempat itu, "Pergi, bawa Sheila ke sini untuk menyambutku. Jika dia menolak maka aku akan tinggal di sini sepanjang hari dan membiarkan semua orang melihat cara dia memperlakukan mama mertuanya." Setelah penjaga masuk untuk melapor, Kinan benar-benar keluar untuk menemui mereka. Nyonya Widyatmaja menyeringai penuh kemenangan ketika dia melihat Kinan. "Sheila, kamu adalah aib keluarga Widyatmaja kami. Selama kamu masih menjadi bagian dari keluarga Widyatmaja, kamu harus membawa nama dengan anggun dan bangga, jadi bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini dan mempermalukan nama keluarga kita? Ikuti aku pulang sekarang juga, apa kau mendengarku?" Sebuah aib. Risa tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki Kinan. "Memang, Sheila, kamu memalukan karena kamu wanita murahan. Kamu merayu Vano dan menolak untuk meninggalkan tempatnya. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih menjadi istri kakakku? Kamu sangat tidak tahu malu. Apakah kalian memiliki semua merekam apa yang mereka katakan?" Kinan menoleh ke penjaga dan bertanya. Penjaga itu mengangguk. "Jangan khawatir, Nona. Semuanya direkam." "Bagus, jika mereka terus memfitnah namaku, minta rekamannya dikirim ke Vano. Biarkan dia yang menanganinya." "Baik." Wajah Nyonya Widyatmaja dan Risa jatuh. "Wanita murahan ini berani mengancam kita dengan mengatasnamakan Vano?" Kemarahan Risa meledak ke tempat terbuka. "Sheila, jangan berpikir begitu. Hanya karena Vano menyukaimu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Dia akan melihat trikmu cepat atau lambat. Kamu tetap istri kakakku, jadi kamu sebaiknya menjaga tindakanmu tetap bersih. Sepertinya kamu dan Vano benar-benar memiliki hubungan rahasia." Nyonya Widyatmaja juga memarahinya dengan keras. "Sheila, kamu wanita yang tidak tahu malu. Keluarga Widyatmajaku seharusnya tidak membuka pintu kami untuk menyambutmu masuk sebagai menantu pertamaku." Kinan menjatuhkan setumpuk kertas di depannya. "Jadi suruh Arkan untuk menandatangani ini. Kamu akan menyingkirkanku untuk selamanya." Kinan selesai merendahkan dirinya sebagai seorang keluarga Widyatmaja. Biarkan dia pergi dan semua orang akan bahagia. Menatap tumpukan surat cerai yang tiba-tiba, Nyonya Widyatmaja dan Risa menjadi tercengang. Risa tiba-tiba meludahi kertas. "Kakakku akan mencampakkanmu setelah dia selesai denganmu. Kamu tidak punya hak untuk mengajukan perceraian sebelum itu. Widyatmaja Corps sedang menuju kebangkrutan, kan?" Kinan berkomentar entah dari mana. Wajah pasangan ibu dan anak itu jatuh. Bagaimana dia tahu? "Suruh Arkan menandatangani surat cerai ini, dan aku mungkin cukup beramal untuk memberinya bantuan keuangan."
Ini adalah kesempatan terakhir yang aku tawarkan, jadi ingatlah untuk membawa surat-surat itu bersamamu. Dengan itu Kinan berjalan kembali ke rumah. Sheila, berhenti di sana. Nyonya Widyatmaja mencoba menariknya kembali tetapi dihalangi oleh para penjaga. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin Nona Aditama. Penjaga itu mengumumkan sambil memelototi mereka. Aku mama mertuanya, beraninya kamu menghalangi jalanku, balas Nyonya Widyatmaja dengan marah. Penjaga itu menyeringai. Apakah kamu membayar gaji kami? Tidak kan? Kalau begitu, silahkan keluar. Kamu. Nyonya Widyatmaja berada di sampingnya dengan marah dan Rizza bersumpah sekuat tenaga. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, para penjaga tidak membiarkan mereka masuk. Sheila, wanita murahan itu terlalu berlebihan. Kita akan menolak untuk membiarkan dia bercerai dan kita akan melihat apa yang berani dia lakukan pada kita. Rizza menggerutu dengan marah tetapi secara internal dia diliputi rasa iri. Iri karena Sheila tidak hanya mengenal Vano, tetapi juga diperlakukan dengan sangat baik. Villa ini, para penjaga, jika mereka tidak datang dari Vano, dari siapa lagi mereka? Nyonya Widyatmaja memiliki pendapat yang sama dengan putrinya. Dia tidak akan menyerah begitu saja dan menyerahkan perceraian kepada Sheila karena gadis itu milik putranya dan, selanjutnya, keluarganya. Bahkan jika Sheila meninggal, dia harus menjadi hantu keluarga Widyatmaja. Namun, memang benar bahwa Widyatmaja Corps menghadapi kebangkrutan. Dia mencuri melihat surat cerai di lantai dan memerintahkan Rizza dengan gigi terkatup, ambil itu, ayo pergi. Hah? Rizza mengeluh, tapi kenapa? Kertas itu meludahinya. Menjijikkan. Apakah kamu ingin tinggal di jalanan? Rizza merenungkannya tetapi akhirnya mengambil dokumen menjijikkan itu. Bagaimanapun, kebangkrutan jauh lebih menakutkan daripada ludahnya sendiri. Nyonya Widyatmaja dan Rizza tiba dengan niat untuk memberi pelajaran kepada Sheila, tetapi akhirnya Sheila yang memberi mereka pelajaran. Mereka masih memendam amarah di dalam diri mereka ketika mereka tiba di rumah tempat Arkan menunggu. Arkan dengan cepat berlari ke depan untuk menanyakan apa yang terjadi ketika dia melihat mereka berjalan melalui pintu depan. Ma, bagaimana hasilnya? Apakah Mama berhasil berbicara dengan Sheila? Arkan berharap mamanya bisa mencabik-cabik wanita murahan itu atas namanya karena menginjak-injak seluruh tubuhnya. Jangan ingatkan aku, wanita murahan itu menolak mendengarkan nasihatku yang baik. Nyonya Widyatmaja duduk di sofa, masih marah. Nak, dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu yang lain sekarang dengan Vano di belakangnya. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Arkan mengerutkan kening dengan gelisah. Perusahaan akan bangkrut. Jika dia menolak untuk membantu maka kita akan berakhir, kakak. Sheila berkata, jika kamu bersedia menceraikannya, maka dia mungkin membantu kita. Rizza melemparkan surat cerai padanya. Arkan terkejut dan dengan cepat membalik-baliknya. Dia menyadari ada klausul di surat kabar yang menyatakan bahwa setelah perceraian, dia akan membayarnya 5 miliar sebagai kompensasi. Arkan tidak membaca koran sebelum merobeknya terakhir kali jadi dia melewatkan klausa khusus ini. Kakak, apa sebenarnya hubungan antara Sheila dan Vano? Untuk berpikir dia bersedia mengambil 5 miliar untuk membeli perceraiannya. Ini terlalu aneh, kata Rizza dengan cemburu yang membara. Arkan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku meminta orang-orangku meneliti hubungan mereka. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah mereka berdua benar-benar jatuh cinta? Rizza menggelengkan kepalanya dengan keras setelah mengatakannya, tidak mungkin. Tidak ada orang yang akan jatuh cinta pada orang lumpuh seperti dia, apalagi salah satu kaliber seperti Vano.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.